Pengangguran. Pengangguran adalah permasalahan ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Pengangguran juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang tidak bekerja dan masih aktif mencari pekerjaan, namun belum menemukan pekerjaan. Hal ini disebut sebagai pengangguran. Macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang naik turunnya kehidupan perekonomian. Pengangguran konjungtural dapat terjadi saat suatu perusahaan mengalami resesi, kemunduran, dan masa depresi kehancuran, sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Dan jika hal ini terjadi, perusahaan tidak dapat membayarkan gaji karyawannya, sehingga hal terakhir yang dilakukan perusahaan adalah melakukan kebijakan PHK pada sebagian karyawannya. 2. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang diakibatkan perubahan struktur ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural dapat terjadi karena dua hal kemungkinan, yaitu akibat permintaan berkurang dan kemajuan penggunaan teknologi. Yang ketiga, pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal adalah seseorang yang tidak bekerja, bukan berarti tidak mampu bekerja. Seorang pengangguran normal tidak bekerja karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan pengangguran terhadap perekonomian masyarakat. Pengangguran akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu yang mengalaminya. Pengangguran juga akan berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi, politik, dan sosial bagi suatu negara yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah agar meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu negara tersebut. Jika tingkat pengangguran di suatu negara terbilang cukup tinggi, maka hal tersebut akan menghambat pencapaian dari tujuan pembangunan ekonomi yang telah diharapkan. Hal ini karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian seperti diuraikan berikut. Ada A. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang ingin dicapainya. Hal ini karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real atau nyata yang dicapai masyarakat rendah daripada pendapatan potensial, yaitu pendapatan yang seharusnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Yang B, pengangguran akan menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini karena tingginya jumlah pengangguran yang berdampak pada perekonomian yang mengalami penurunan sehingga pendapatan masyarakat akan menurun. Jika penerimaan pajak mengalami penurunan, maka dana untuk kegiatan perekonomian pemerintah akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan juga mengalami penurunan. Yang C, pengangguran tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingginya jumlah pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan barang-barang hasil produksi juga akan berkurang. Keadaan yang seperti ini membuat sejumlah investor menjadi ragu untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru di Indonesia. Dengan demikian, tingkat investasi mengalami penurunan. Yang kedua, ada dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Pengangguran akan sangat berpengaruh terhadap individu seseorang yang mengalaminya dan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar individu tersebut. Berikut adalah dampak negatif pengangguran terhadap individu dan masyarakat. Yang A, pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian dan pendapatan. Jika seseorang tidak memiliki pekerjaan, maka ia tidak akan mempunyai pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tentunya akan menjadi masalah sosial karena setiap individu dituntut untuk senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang B, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Seperti misalnya seseorang bekerja di suatu perusahaan dan memiliki keterampilan, maka keterampilan yang dimilikinya akan selalu meningkat karena selalu digunakan. Dan justru sebaliknya, kemampuan seseorang itu akan hilang dengan sendirinya jika tidak sering digunakan. Yang C, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Pengangguran yang tinggi menggambarkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan, namun mereka masih harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, mereka akan melakukan berbagai cara agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Hal ini dapat menimbulkan masalah sosial karena dapat menjadikan pengangguran tersebut berbuat hal yang negatif atau tidak baik. Contohnya meresahkan masyarakat sekitar seperti menjadi pencopet, perampok, dan tindakan kriminal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas penyebab terjadinya pengangguran. 1. Pengangguran konjungtural. Pengangguran yang disebabkan oleh gelombang konjungtur karena adanya kelesuan atau kemunduran kegiatan ekonomi nasional. Contoh, jika permintaan masyarakat menurun, maka barang tidak laku dan produksi dikurangi. Maka pemakaian faktor produksi juga akan dikurangi sehingga akan terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena masalah dari segi penawaran. Masyarakat masih kekurangan perusahaan, industri, kekurangan prasarana, kekurangan modal, kekurangan keahlian, dan sebagainya. Maka produksi tidak bisa ditingkatkan dan banyak faktor produksi yang tidak terpakai. Pengangguran jenis ini dapat juga terjadi kalau ada penggantian teknologi. Misalnya pemakaian mesin-mesin di pabrik yang tentunya akan menggeser pemakaian tenaga kerja manusia dan beralih kepada mesin-mesin untuk kegiatan produksi. 3. Pengangguran friksional atau transisional. Pengangguran ini terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor atau pekerjaan yang lain. Contohnya, seorang pekerja yang bekerja pada pabrik tekstil yang ingin pindah pekerjaan pada pabrik plastik. Selanjutnya yaitu ada cara mengatasi pengangguran. 1. Pengangguran konjungtural. Untuk mengatasi pengangguran ini ada beberapa langkah, antara lain meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat saat mereka mendapat tambahan penghasilan. Pemerintah juga harus membuka proyek yang bersifat umum seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan imigrasi. 2. Pengangguran struktural. Cara mengatasinya adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk karir pada pekerjaan yang baru, memindahkan pekerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan, dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mobile yang ada, dan mendirikan industri yang padat karya. Yang terakhir yaitu pengangguran fiksional. Cara mengatasi pengangguran fiksional ini adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan penerimaan atau tidak itu dapat berjalan dengan langsung dan cepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.